Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 250 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat Danish pastry strawberry yang dibentuk seperti kepang rambut. Ini rasanya enak, harum butter, dan bisa berlapis-lapis seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya, 1 resep adonan Danish pastry. Untuk resep dan cara membuatnya, silahkan lihat di video saya sebelumnya, video tutorial cara membuat adonan pastry. Kemudian untuk isinya kita membutuhkan selai stroberi secukupnya ya. Langkah pertama, adonan kita giling setebal 1 mili ya. Untuk memudahkan proses menggilingnya, adonannya ini saya bagi menjadi 2 bagian ya. Karena kalau langsung digiling 1 resep terasa berat ya buat saya. Jadi saya bagi 2 bagian. Setelah kita giling kurang lebih 1 mili tebalnya, lalu ini kita potong-potong ya dengan ukuran kurang lebih 10 cm kali 30 cm ya. Kemudian separuhnya ini kita olesi permukaannya dengan selai stroberi ya. Lalu bagian yang tidak ada selainya ini kita lipat ke atas selai stroberinya. Kita tekan-tekan ya biar menempel. Kemudian ini kita iris 1 cm dari atas ke bawah ya, jadi 3 bagian ya. Motongnya jangan ditarik ya, tapi cukup ditekan. Karena kalau misalnya kita tarik seperti ini, itu nanti selainya akan keluar ya. Jadi cukup ditekan seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita tekan aja. Ya, seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Setelah kita iris jadi 3 bagian. Jadi ini tidak sampai putus ya atasnya ya. Kita sisain kurang lebih 1 hingga 1,5 cm. Kemudian ini kita kepang. Jadi kayak kita mengepang rambut itu ya. Kita kepang ya, seperti ini caranya. Pastikan ya, bagian yang ada selainya ini jangan kelihatan seperti ini ya. Karena kalau kelihatan seperti ini, itu nanti hasilnya selainya ini bisa kering ya. Jadi usahakan selainya tetap ada di dalam. Jadi dikepang seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kalau sudah sampai ke ujung, ini kita kunci ya, kita tekan-tekan seperti ini supaya nanti tidak lepas saat kita oven ya. Jadi hasilnya seperti kepangan rambut seperti ini. Kita ulang ya. Ambil adonan dengan ukuran 10 kali 30, lalu sebagian ini kita olesi dengan selainya, lalu bagian yang tidak ada selainya ini kita lipat menutupi selainya ya. Kita tekan-tekan supaya lengket. Kemudian ini kita
iris 1 cm dari atas ke bawah ya, jadi 3 bagian ya. Lalu kita kepang ya. Ingat, pastikan selainya tetap ada di dalam ya. Jangan tampak seperti ini, tapi tetap ada di dalam supaya nanti hasilnya tidak kering selainya. Setelah sampai ujung, jangan lupa kita tutup ya, kita kunci ya, supaya tidak membuka saat di oven. Jadi hasilnya seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Langsung kita taruh di atas loyang yang sudah kita olesi dengan margarin ya. Nah, ini hasilnya yang sudah kita cetak ya. Lalu ini kita tutup, kita biarkan atau kita kembangkan kurang lebih selama 45 menitan ya. Bahan berikutnya, bahan untuk pengolesnya. 1 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram. 1 sendok makan susu cair. Langkah pertama, telur ini kita kocok lepas ya, sampai putih dan kuningnya ini tercampur dengan baik ya. Ini putih dan kuningnya sudah tercampur rata ya. Lalu masukkan susunya. Kita aduk sampai tercampur rata. Siap kita gunakan untuk mengoles. Setelah kita proofing atau kita kembangkan, lalu kita olesi dengan bahan pengolesnya ya, sampai rata. Setelah kita olesi dengan bahan pengolesnya, lalu ini kita masukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Kalau misalkan oven kita ini dilengkapi dengan termometer, maka gunakan suhu 180 derajat Celcius ya. Tapi ini nanti akan saya panggang dengan menggunakan oven tangkring ya. Masing-masing oven tentu saja berbeda karakternya. Jadi kita perlu mengenali oven kita masing-masing ya untuk hasil terbaik. Ini kita panggang sampai matang ya, sampai berwarna coklat. Nah, ini hasilnya yang sudah matang ya. Kita lihat ya, walaupun tadi ujungnya sudah kita kunci dengan cara menekan-nekannya, tapi tetap saja membuka ya. Ini bukti bahwa adonan denisnya memang bagus ya, bisa merekah. Terlihat jelas ya garis-garisnya, lapisan-lapisannya ya. Ini kita biarkan dulu sampai betul-betul dingin, baru nanti kita potong-potong ya. Kita potong jadi 3 atau 4 bagian ya, sesuai dengan selera kita. Ini yang sudah saya potong-potong ya. Ini 1 bagian ini saya iris jadi 4. Kalau 3 terlalu kenyang. Ini rasanya enak, harum baunya, harum butter ya. Padahal kita sama sekali tidak menggunakan butter. Tapi karena kita menggunakan Danish pastry margarin ya, jadi baunya ini bau butter. Ini adalah resep standar. Jadi dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat Danish pastry strawberry yang rasanya enak, harum baunya, dan bisa berlapis-lapis seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini.